Nah, seperti ini contohnya ya, kayak yang ditagih dari fintech mengatakan bahwa dengan ini kami pihak aplikasi minta izin untuk menghubungi semua kontak yang ada dalam ponsel kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas rame-rame DC lakukan ini kepada yang galbay. OJK langsung maksa untuk bayar. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu yang digadang-gadang sama DC, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau update dulu ya untuk pinjol-pinjol yang sekarang lagi rame banget ya, maksa-maksa untuk bayar. Dan ada seorang teman yang galbay dicairin, DC-nya datang ke rumah, kemudian DC-nya maksa bayar, tetapi di sini DC-nya minta untuk dibayarkan lewat rekeningnya. Seperti ini informasinya. Assalamualaikum Kak Desi, saya followers kakak dari beberapa tahun ini Kak. Singkat cerita, saya punya galbay dengan data ibu saya di beberapa pinjol. Kemarin DC cairin ke rumah dan hari ini dia minta 15% pembayaran, tapi harus ditransfer ke rekening pribadinya. Maksa sekali, dia bilang mau ambil uang ke rumah lagi Kak, sedangkan keadaan orang tua saya sedang sakit. Mohon pencerahannya Kak, bantu, saya buntu sekali. Nah kakak ya, buat siapapun, buat teman-teman semuanya yang mengalami seperti ini, sepertinya DC memang sudah mulai memaksa-maksa untuk melakukan pembayaran, kalau nggak ke virtual account atas nama entah siapa, kemudian ke rekening pribadi. Ingat ya, kalau seandainya pun DC memaksa kalian, jangan pernah bayarkan. Tidak usah takut dengan segala ancamannya. Dan saya yakin nih DC tidak akan datang lagi. Nah ini saya tekankan sekali lagi, jangan pernah mau bayar ke siapapun. Ya, ke DC ataupun orang yang nelfon kalian ataupun nomor tidak dikenal, jangan mau. Tetap kembalinya kita pembayaran wajib ke aplikasi. Kalaupun kita dapat potongan ya, kita wajib bayarnya ke aplikasi. Yang terbukti ya, ketika kita melakukan negosiasi dengan pinjol, terus bayarnya langsung di aplikasi dan terbukti langsung berubah sesuai dengan nego kita, itu adalah Indodana, kemudian Julo, kemudian Uatas. Nah itu yang benar-benar terbukti untuk saat ini. Jadi kalau seandainya ada DC yang model seperti itu, yang kalian lakukan adalah screenshot pembicaraan kalian dengan DC-nya, kemudian langsung ke CS dari si pinjolnya, sampaikan ada DC dengan nomor sekian, saya disuruh bayar ke rekening si DC-nya langsung. Emang benar seperti ini. Dan juga kalian bisa ancam DC-nya, sampaikan, saya akan tanyakan ulang lagi ke aplikasi apakah memang pembayaran saya ini lewat rekening pribadi seperti yang diinformasikan oleh Bapak. Sampaikan seperti itu ya, kita kasih mental dulu DC-nya. Nah seperti halnya dengan teman kita yang memang galbay di Orange dan juga di Cbank, perlu diperhatikan ini update-nya ya. Untuk DC lapangan sampai hari ini masih ada di wilayah Jabodetabek saja, di luar situ belum ada. Untuk pihak ketiganya pun sama. Dan kemudian lagi, kalau mau pembayaran hati-hati sekali, karena memang Shopee, Cbank sejauh ini paling banyak penipuan. Apalagi Shopee itu paling banyak sekali penipuan. Saya yakin semua para hacker-hacker sedang bekerja, dan saya yakin sekali banyak orang yang memanfaatkan momen ini. Nah lanjut lagi teman-teman, jadi di sini ada beberapa aplikasi yang DC-nya luar biasa sekarang ya, sudah tidak peduli lagi dengan isi dari WA mereka. Kalau ibaratnya masih kata-kata kebun binatang atau cacian makin, itu kita sudah aman lah ya, tinggal kita blokir, cuek aja. Tapi saat ini pengancamannya sudah jelas-jelas sampai ke sosial media, keluar kondar, keluarga, dan itu dijelaskan secara terang-terangan di WA. Nah seperti ini contohnya ya, kayak yang ditagih dari fintech mengatakan bahwa dengan ini kami pihak aplikasi minta izin untuk menghubungi semua kontak yang ada dalam ponsel kalian, keluarga, HRD, office, rekan kerja, kerabat, dan melakukan penyebaran data pengajuan nasabah seperti foto selfie dan KTP, dikarenakan pihak pengutang bersangkutan tidak melakukan pembayaran. Seperti terang-terangan, kayak tidak takut dengan ancaman UU ITE. Lanjut lagi sama seperti Uangmi yang baru-baru yang dikirim ke saya, mengatakan bahwa kepada pelanggan Uangmi, respon WhatsApp saya berikan bantuan terkait keringanan sebagai berikut: potongan denda, cicilan, pencairan ulang, hubungi admin kami. Tidak ada respon dari Bapak, maka saya izin skip tracing ke media sosial
untuk mendapatkan informasi lebih. Saya anggap Anda setuju dengan hal ini. Pengancaman jadinya teman-teman ya. Bahkan dibilang potongan denda, cicilan, pencairan bisa menghubungi WA yang dia sampaikan seperti ini. Padahal ini bukan bentuk penagihan, tapi ini seperti ancaman. Nah, kalau udah model yang seperti ini, kalian tidak perlu baca. Ya, langsung saja kalian hapus, blokir nomornya. Apapun itu kata-kata mereka. Sempat nanti terjadi yang namanya media sosial kalian diacak-acak, kalian bisa screenshot bentuknya, terus kemudian kirim ke pinjolnya. Karena ini bukti ancaman yang benar-benar sudah terjadi. Tetapi sejauh ini ya, setahu saya, kalau memang DC itu mau mengacak-acak ataupun mau mempermalukan kalian di media sosial, biasanya mereka tanpa informasi. Langsung tiba-tiba aja nama kalian sudah di tag ataupun tag tempat perusahaan kerja kalian. Biasanya seperti itu. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau udah model seperti ini, saya sampaikan tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dibaca. Kalau memang kalian mau iseng, ada waktu, kalian bisa screenshot, laporkan langsung ke pinjolnya. Memang boleh ya model pengancaman seperti ini. Kalau untuk menagih, kalau memang boleh, saya coba tanyakan dulu ke OJK. Memang OJK menyetujui cara kalian seperti ini. Sampaikan aja seperti itu. Kita kasih mental dulu sama pinjol-pinjol dan DC-nya. Karena setahu saya ini semuanya tidak boleh. Dan sekarang DC sudah tidak peduli. Yang penting kalian bayar. Sama halnya seperti yang terjadi pada teman saya ini. Dia ada galbay di beberapa pinjol, sudah dia bayarkan lunas. Nah, inilah yang saya khawatirkan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian memaksakan bayar tanpa kalian teliti lagi, ini seorang teman sudah bayar lunas, tetapi sampai sekarang masih ditagih dan ternyata hutang tersebut masuk ke dalam slip OJK dan sudah dia tanyakan kepada OJK. Di sini OJK memaksanya untuk tetap bayar. Nah, seperti ini informasinya. Saya dulu pernah hutang di aplikasi Ada Modal, Watas, Finplus, Kredivo, tapi sudah saya lunasi. Tapi sekarang saya mendapat tagihan lagi dan saya cek di aplikasi, ternyata di aplikasi yang sudah saya lunasi ada hutang lagi dan nominalnya cukup besar semua, dan saya merasa tidak pinjam dan dimutasi rekening yang terdaftar di aplikasi tidak ada uang masuk. Apakah ada solusi? Nomor telepon untuk daftar sudah tidak aktif dan tidak ada OTP masuk lewat WA atau SMS selama ini. Nah, kalau model seperti ini, yang pertama bisa jadi kalian sedang jadi sasaran empuk DC-nya. Ya, jadi sasaran agar kalian itu melihat di aplikasi, terus kalian merasa terancam dan ujung-ujungnya kalian bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ada orang yang memang sedang menggunakan data kalian tanpa sengaja atau tidak sengaja. Mungkin ada pencairan yang sudah dilakukan tapi kalian tidak sadar. Terus lagi yang ketiga, bisa jadi kalian waktu bayar dulunya itu tidak langsung lewat aplikasi, tapi lewat DC-nya atau lewat virtual account yang dibagi DC-nya. Terus kalian tidak ngecek di aplikasinya pada saat selesai membayar, dan ujung-ujungnya setelah bertahun-tahun baru meledak seperti ini. Nah, itu sebenarnya hal yang salah. Tapi kalau seandainya kalian sudah merasa saya bayarnya lewat aplikasi, saya sudah bayar jelas dan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, berarti kalian sedang jadi incaran para joki ataupun orang-orang di luar sana yang berusaha menggunakan data kalian. Nah, kalau udah model seperti ini, jangan ditanggapin, jangan takut dan jangan gegabah. Jangan langsung install ulang aplikasi, jangan ini itu dan segala macam. Kalau kalian ditagih, minta DC-nya, buktikan mana pencairannya. Sini dilihat lagi bahwa dia sudah coba mengadukan hal ini kepada OJK, tetapi OJK malah suruh tetap bayar tanpa ada solusi apapun. Jadi solusinya adalah jangan kalian tanggapin, blokir semua nomor-nomor yang menagih kepada kalian. Dan ingat, kalau DC tetap menagih, minta DC-nya bawakan semua bukti-bukti pencairan serta tanda tangan elektronik kalian. Kalau untuk nego, mungkin sebagian orang banyak mengatakan ada kok mbak beberapa pinjol yang bisa nego ke DC-nya, tetapi kita tetap tegaskan bahwa pembayaran lewat akun, lewat aplikasi. Nah, itu benar. Nah, seperti ini informasinya. Ada memang yang dari DC ngasih potongan kak, tapi bayar tetap di akun kak. Kayak aku laku, Indodana itu dari DC bisa ngasih potongan, tapi bayar tetap akun kita. Nah, kalau yang model seperti ini boleh. Boleh sekali teman-teman ya. Seandainya kalian punya uang, terus tiba-tiba DC-nya menagih kepada kalian, terus kalian bilang, saya punya uang, saya mau bayar pokoknya aja. Terus DC langsung bilang, ya udah, langsung bayar ya sesuai dengan nego kita, saya langsung ubah di aplikasi. Kemudian kalian buka aplikasi, seandainya nilainya sama, langsung bayarkan. Ingat, semua bukti
pasti wajib disimpan. Semua data wajib disimpan untuk menjaga-jaga sewaktu-waktu nanti ke depan kalian ditagih seperti yang video sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang bisa menentukan ini semua adalah kita. Kalau kita mau bayar, perhatikan detail-detailnya. Kalau tidak mau bayar, tidak jadi masalah. Paling hanya teror, strik OJK, udah itu yang paling parah. Keluar kondar dan segala macamnya bisa kita atasin karena hampir sekitar 60% rakyat Indonesia menggunakan pinjol. Anak SMA aja banyak loh menggunakan pinjol, paling miris memang. Jadi buat kalian yang masih galbay karena memang tuntutan ekonomi terpaksa harus menggunakan pinjol, galbay saja dulu. Bukan kalian orang yang galbay, bukan kalian orang yang tersakiti. Banyak pengusaha di luar sana yang galbay. Banyak pengusaha yang gulung tikar di luar sana juga gara-gara memaksakan diri untuk terus bayar pinjol. Jadi stop menggunakan pinjol, perbaiki hidup kalian, dan yakin kalau kalian tetap berusaha pasti ada jalannya. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.